qalbi nomor 4. Nanti keterangannya. 5 ini harus dilafadzkan, paling tidak telinga kita sendiri yang mendengar. Oke, nomor pertama. Nomor 2 rukun fi'li. Rukun fi'li itu dibagi sitatun berapa? 6. Rukun fi'li dibagi menjadi 6. Rukun fi'li dibagi menjadi 6. Kenapa dinamakan rukun fi'li? Yaitu seseorang harus menggerakkan apa yang dia lakukan. Ini kan nama rukun fi'li. Seseorang yang bersolat atau orang yang sholat harus menggerakkan apa yang dia akan lakukan. Rukun fi'li dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu qiyam, berdiri. Nomor 2 rukuk. Coba dua kali, detik. Rukuk. Nomor 3 i'tidal. Berdiri setelah rukuk. Nomor 4 sujud. Nomor 5 duduk di antara 2 sujudan. Nomor 5 duduk di antara 2 sujudan. Nomor 6 duduk di tasyahud akhir. Jadi 6 nikah kutua guli. Orang yang musolli, orang yang sholat melakukan rukun maknawi, paling tidak orangnya kutua guli bergerak. Nomor 3 rukun maknawi. Rukun maknawi dibagi menjadi, di rukun maknawi ada 1, yaitu tertib. Kenapa tertibnya? Urut dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Rukun maknawi. Terakhir pada nikah, yaitu rukun qalbi. Di rukun qalbi juga ada 1. Siapa ya? Yaitu niat mensapa orang. Dengan hati itu hanya ada 1. Hati itu hanya ada 1. Meskipun istrinya 4, hatinya suami tetap kepada yang nomor 1. Iya. Jadi mangan rukun qalbi dibagi menjadi 1. Yang pertama apa nih? Seumpama ketika ada pertanyaan, takbiratul ihram itu termasuk qauli apa fi'li? Terenen mon se'elilum sholat itu ada bacaannya, berarti qauli. Mon se'elilum nikah guli berarti rukun fi'li. Mon se'elilum aguli tak baca berarti maknawi. Kan bapak itu tumaknina nikah diam sebentar setelah melakukan rukun fi'li dan rukun qauli dengan kadar membaca subhanallah. Jadi kadar subhanallah nikah dipraktekkan di sholat dan ketika uluk salam, ketika bertamu. Assalamualaikum. Neneng saya nggak demo. Neneng kadar membaca subhanallah. Baru assalamualaikum boleh yang kedua kalinya. Tidak nyaut boleh, apa tidak nyaut juga? Tidak menanggapi boleh, maka diam boleh. Assalamualaikum subhanallah boleh. Jadi arkan sisi terakhir rukun dalam makin yang kita bahas, setiap seseorang pasti ada keistimewaan. Di setiap rukun sholat pasti ada keistimewaan. Ulama ini berbeda pendapat mana yang rukun, mana yang paling istimewa di sholat. Semuanya penting, tapi beda lebih penting. Semuanya istimewa, tapi beda lebih istimewa bawah. Lebih istimewa syarat. Kak masih lebih penting. Beda saya mau caki sujud, beda saya mau caki apa? Berdiri. Karena di dalam sholat yang berbentuk qiyam itu bacaan paling banyak dibaca di antara sujud-sujud, di antara rukun-rukun yang lain.
Beda pendapat ulama mengatakan rukun yang paling afdal, yang paling utama di sholat yaitu berdiri. Karena di dalam berdiri paling banyak bacaan-bacaan yang dibaca. Kenapa? Takbiratul ihram, niat, bismillah, Fatihah, sunnah tambahin sholat. Paling banyak, paling lama. Ada non tahiyat tidak lama, tidak selama seperti membaca qiyam. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan sujud lebih utama. Sujud lebih utama karena di posisi itu hamba paling dekat dengan Tuhannya. Jelas. Buat boleh ngaran ya. Hamba paling dekat pada Tuhannya itu sujud. Sujud ini kan bentuk penghambaan yang paling mantap. Orang ini kamu kadung minta seborah tanah tidak diseborah, maka terkadang dengan ucapan kata-kata. Pon tak seborah boleh dengan kata-kata, tanah pun tidak dianggap minta seborah tepat. Baru kadang-kadang orang ini kan sujud kepada orang yang diminta maafkan, yang diminta maafin. Saya terus seborah. Ini kan menunjukkan pentingnya sujud. Dengan berdasarkan di hadis, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekat-dekatnya hamba terhadap Tuhannya yaitu dalam ketika sujud. Maka fa'akhiru ad-du'a. Jadi maka sampai jangan heran ketika berdoa orang sujud abid sujud. Abid betul. Abid sampai bulu cukup atau jam terus kita tidak malas sujud. Mungkin dia lagi bermesraan dengan Tuhannya. Cek kayak ini kelaku cek sampai ketika dikerjakan ketika sampai menjadi imam misal makmum. Ketika sampai tahajud perbanyaklah sujud, perlamalah sujud. Disitulah mental kayak jauh tidak abid kan untuk tahajud takut tinggi dan tahu ngit jauh bukan untuk tahajud ngit jangan apa boleh so Kawan, mereka saya paling ulama lebih kuat mengatakan apa? Sujud lebih dekat terhadap hamba. Beda pendapat boleh dibagi boleh lebih utama lebih utama berdiri. Mon berjeng aben. Jadi apa? Asar duhur siapa? Mon kalau sholatnya itu duhur asar maka yang lebih utama itu berdiri. Kenapa berdiri? Karena memang orang ini yang paling tahu pun circle. Ketika sholatnya itu sholat yang lain, sholat yang malam yang paling utama tetap sujud. Karena waktu malam waktu adalah paling khusyuk, paling khusyuk. Lebih tenang ya betul kan? Jadi dua kenikah, tapi tidak menghilangkan kemuliaan sela. Kembali boleh itu pelajaran kenikah. Jadi juz adalah rukun adalah ungkapan bagian yang tidak bisa lepas dari bagian itu tersebut. Butuh kelak. Maka sholat ini adalah hutang yang harus dibayar meskipun bukan sholatnya, juznya. Sholat ini adalah ibadah yang bukan hanya sholatnya ketika ditinggalkan harus digodok, tapi jusnya ketika ditinggalkan harus digodok. Kenapa? Kunut. Kenapa rukun-rukun selain? Sampai dikelopain baca tahiyat atau membaca rukun selain sampai kutu akan dengan sujud sahwi kecuali kunut. Karena kunut nikah hilaf boleh semua jaki sunnah muakkad. Yang menggulu di sana nak kunut baik. NU Muhammad jelas ki rukun manfaat tadi. Jadi kutu oneng. Berarti ada rukun fa'li, rukun qauli. Selama ini kita kan pun ngaji hadis mengaji ngaji tingkat. Ya ada dengan juga. Datang boleh lah. Doyo dia datang. Pertama niat al-qasdu, saya nomor 2 qasdu, kenapa? Qasdu nikah. Nomor arkanuha
Al-qasdu rupane nejo nikah. Aduh, apa ya? Niat qasdu ini kan pinter kelakuannya. Al-qasdu rupane berkeinginan muku, berkeinginan baca. Qasdu nikah berkeinginan. Makanya kita kalau sudah tercampur kebaikan haram membatalkan sholat. Ini kan nyaman. Artinya qasdu nikah sungguh-sungguh, tidak main-main. Engkau niat baca, engkau mulai baca pantang kau keluar daripada sholat ini. Berarti ketika orang keluar dari sholat itu haram hukumnya. Sesibuk apapun. Lebih baik ruka buru daripada sambian depak tengah-tengah sholat punya rencana membatalkan, meskipun tidak jadi. Kok kemarin pun kereman, kok kebentar aja, betal ada pun, karena kamu tidak ada qasdu, tidak ada kesungguh-sungguhan, meskipun kereman ditemuku, karena kau sudah menggantungkan betal sholat ada. Sudah menggantungkan batal sholat dengan sesuatu yang akan datang, meskipun tak datang. Mau datang berarti kan yang kebetulan. Lebih baik sholat ruka buru, tak pakai khusyuk, karena khusyuk ini kan tidak menjadi syarat. Nomor betul. Bertakyin menentukan, menentukan nikah, menduhur kembali duhur, menasar kembali usolli fardhu zuhri, itu nyaman takyin. Takyin. Wal fardiyati, dan mengucapkan kefarduan, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu, itu namanya fardhu. Minyak yang perlu diterangkan cukup segini dulu. Lain-lain satu ini kan boleh belas seperti rukun yang diterangkan. Kadang ada rukun termasuk rukun takbiratul ihram. Di sifat yang tepat Allahu Akbar cukup. Tak usah terjemah. Malah yang tidak boleh, Allahu Akbar, tidak boleh mengganti lafaz akbar dengan lafaz sifat yang lain. Allahu Somad disebut, tapi tak bisa. Karena berjenika identik dengan maha besarnya Allah Ta'ala. Saking maha besar Allah Ta'ala, orang ini bisa hidup dan masa depannya gara-gara sholat. Mustahil pun Allah sholatnya tidak dirubah. Boleh mengucap pengurus, mari kita rubah hidup dengan cara sholat. Bisa. Karena boleh pesenin kalian guru, kalau jamaahmu berantakan, pondokmu berantakan. Itu jamaah benar-benar. Apalagi sholatmu berantakan, saya jamin keluargamu berantakan. Apa boleh cintamu berserakan, bukan hanya berserakan, tak rogawan, bukan mau negara orang biasa, kalahkan jadi ini, kalahkan jadi cinta, kalahkan jadi sahabat enak, cinta karena impian, boleh ditemu gelantungan, boleh diri. Akhirnya pada lagu anyar judulnya Mantan, Republik Mantan. Kau kata-kata itu sekarang yang ku panggil. Dulunya sayang, sekarang jadi mantan. Bosan aku. Kita doakan bersama-sama, semoga apa yang dicita-citakan dan apa yang disodorkan menjadi amal jariah. Amin. Semoga dikasih jalan. Kalau mana sistem ngetek, untuk Maria Joko.
Magulang mulu Pak, tak halis ke rumah, kayak guru bedongko. Dek, disuruh tinggal mulu dah, aku udah gitu tinggal gitu. Jom tu. Kirim Fatihah ini ada sumbangan dari nikah, sumbangan dari orang. Ini kayak sumbangan hadiah ini apa ya? Hadiah. Hadiah ni kan? Ya video esok. Semoga ya saya sumbangan dan saya sumbangan sejaya. Yang diberi amanah semoga menjaga. Fatihah. Saya heran untuk solat di terangkan cuma sendiri karena memang banyak saya terangkan. Berubahlah hidupmu dengan berubah solatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.